Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di Nahwu Shorof Sederhana. Dan kali ini di sesi insyaallah yang ke-36 kita masuk pembahasan tentang raf'un atau marfu', nasbun atau mansub, ya, khafdun. Khafdun ini bisa juga disebut majrur, ya. Kemudian yang keempat adalah jasmun atau sering juga disebut majzum, ya, majzum. Ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum, ya. Tentunya ini adalah pembahasan tentang i'rab. Jadi aqsamul i'rab, beberapa pembagian tentang i'rab. I'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama raf'un, yang kedua adalah nasbun atau mansub, yang ketiga adalah khafdun atau majrur, kemudian jasmun atau majzum. Contoh marfu adalah baitun, ya, baitun. Huruf terakhir di dhammah, karena ciri-ciri marfu memang dhammah, ciri-ciri utama loh ya, ciri-ciri utama adalah dhammah. Baitun yang marfu apabila diubah menjadi mansub menjadi baitan. Dhammah diubah menjadi fathah, karena tanda utama dari mansub adalah fathah. Bisa dipahami ya? Marfu tandanya adalah dhammah. Nah, contohnya baitun. Kalau marfu diubah menjadi mansub menjadi baitan, ya, di fathah, ya, bukan tanwinnya, bukan, tandanya adalah fathahnya ini, ya. Kemudian dari mansub diubah menjadi majrur menjadi baitin, ya, baitin, ya, baitin. Lah, marfu, mansub, majrur ini berlaku untuk kata benda atau isim, ya. Di dalam kata benda hanya berlaku marfu, mansub, majrur, tidak berlaku majzum, ya. Jadi dalam kata benda hanya ada 3, marfu, mansub, majrur, tidak ada majzum. Majzum ini berlaku hanya untuk kata kerja, ya, berlaku untuk kata kerja. Tanda utamanya adalah sukun. Contoh yaktubu, ini aslinya adalah dari kata kataba yaktubu, baknya aslinya di dhammah. Berhubung ada lam di depan dan lam ini adalah huruf jazm, maka baknya yang asalnya di dhammah menjadi di sukun, lam yaktub. Nah, begitu. Kemudian contoh yang kedua waladun. Nih, waladun.
Nah, berhubung ini di dhamma, maka ini adalah marfu. Diubah menjadi waladan, ini berarti mansub. Diubah menjadi waladin, ini berarti majrur. Kemudian untuk majzum lam yalid, ini asal kata walada yalidu. Yalidu artinya domahnya aslinya itu di apa? Mohon maaf, kata yalidu itu aslinya adalah domah yalidu. Berhubung ada lam menjadi yalid. Ya, huruf terakhir disukun. Nah, ini disebut jazm atau majzum. Contohnya lam yalid walam yulad. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi tidak usah pusing dulu, ya. Intinya jenengan memahami kalau marfu itu tandanya dhamma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasroh, jazm tandanya sukun. Ini tanda-tanda utamanya di situ. Contoh lagi kitabun. Kitabun. Nah, ini marfu karena dhammah. Diubah menjadi kitaban. Ini mansub karena fathah. Menjadi kitabin majrur karena dikasroh. Kitabun, kitaban, kitabin, artinya buku. Contohnya untuk majzum ini khusus untuk kata kerja. Lam yakdzibu. Lam yakdzib. Asalnya yakdzibu, berhubung dimajzumkan ditambah lam di sini, baknya akhirnya disukun. Itu nggih. Contoh rojulun, seorang lelaki. Ini marfu karena dhamma. Menjadi rojulan mansub karena fathah. Menjadi rojulin majrur karena kasroh. Ya. Kemudian hisonun. Nah, hisonun kuda. Nun, ya, berhubung domah maka ini marfu. Hisonan fathah, ini berarti mansub. Hisonin kasroh berarti majrur. Nah, ini jadi untuk kata benda atau isim hanya berlaku 3, marfu, mansub, majrur. Ya. Untuk jazm ini hanya berlaku untuk kata benda atau fiil. Ya, atau fiil. Nah, kemudian kita lanjutkan. Isim atau kata benda itu dibagi menjadi 2. Pertama mu'rab, yang kedua mabni. Ya, mu'rab mabni itu ya sama dengan i'rab wal bina ini. Ya. Kalau mu'rab itu akhir katanya berubah, ya, harokatnya berubah. Kalau mabni tetap, ya, tidak berubah. Nah, kata benda yang mu'rab atau bisa dii'rabkan itu ada 6. Pertama adalah ismul mufrad, kata benda bentuk tunggal. Yang kedua al-musanna, ya, kata benda bentuk 2. Ketiga adalah jam'ul mudzakkar salim, ya, jamak laki-laki yang selamat, ya, dengan tambahan ya nun atau wawu nun, dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang keempat adalah jamak muannas salim. Nah, ini bisa berubah-ubah juga harokat terakhirnya. Oke. Jamak muannas salim. Kemudian 5 adalah jam'ut taksir. Ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, ini ada jamak mudzakkar salim,
ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Yang keenam adalah asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah di video sebelumnya juga sudah kita bahas. Ini contohnya abuka, akuka, kamuka, fuka, dumalin. Itu contohnya. Kemudian kata benda yang mabni, yang tidak bisa diotak-atik harokatnya, belakang katanya tidak bisa diotak-atik alias mabni, itu ada 3. Pertama, ismun domir, kata benda yang menunjukkan domir. Domir itu kata ganti. Kemudian ismul isyarah, kata benda menunjuk, menunjuk, hadza, hadihi, dan terusnya. Kemudian ada ismul mausul, jadi kata benda yang menghubungkan, ya, mausul yang terhubung. Dan ini untuk mabni, ini pembahasannya insya Allah di belakang nanti, ya. Kiranya cukup sekian dulu, ya. Dan di video berikutnya kita akan membahas beberapa kata benda yang i'rab, ya, yang berubah akhir katanya dan ciri-cirinya, ya. Oke, insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.